Ada 700.546 kali dah orang nanya. Ical Lele itu nama panggung dari tahun 2000. Balik lagi bersyukur. Ya. Kalau nggak ada bersyukur tak habis-habis ya dunia ini. Salah dengan konten berbagi. Ada koruptor, ada KPK. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Ical Lele. Ini ada kisah tadi Bang, nama dari Bang Ical Lele ini. Udah sekarang boleh perkenalan secara singkat ataupun panjang pun boleh gak? Apa sebenarnya Ical Lele itu kenapa nama panggung Ical Lele, sebenarnya nama apa, siapa sih? Pertanyaan ini ada 700.546 kali dah orang nanya. Banyak. Tapi nggak apa-apa, tetap saya jawab. Jadi lain kali kalau ada orang nanya, nonton ya podcast konten kebaikan. Benar. Jadi tak payah saya jelaskan. Nanti dipotong ya, khusus untuk itu. Dipotong, jadikan hook. Jadi orang nonton awal nggak apa-apa lah. Jadi Ical Lele itu nama panggung dari tahun 2000, kurang lebih 2016 kali ya. 2016 kelas 2 SMA. Nama saya itu Rizaldi Hadrian. Nah, itu nama asli. Kenapa ada Ical Lele-nya? Itu bertahap, Bang. Nggak langsung Ical Lele itu jadi. Jadi setengah-setengah loh dia. Ical dulu. Nah, jadi ada kawan saya random, Safini namanya. Dia nih nggak tahu di suatu hari yang biasa aja tiba-tiba bilang, Rizaldi, dia bilang, aku panggil kau Icalnya. Hah? Apa sih? Jauh. Sebenarnya dibilang jauh enggak juga, Bang. Dia bilang dari kata Rizal, Ical. Ya sok-sok gemoy gitu lah. Enggak tahu lah aku. Terus aku enggak peduli kan, ya udah, ya terserah aku bilang. Ingat aku waktu itu di gereja pada saat itu lagi kegiatan. Terus tahun kemudian kami tuh masuk OSIS. Kebetulan aku sama dia masuk OSIS. Jadi anggota OSIS kan. Nah, yang awalnya cuma dia manggil aku Ical, ternyata satu OSIS manggil aku Ical. Setelah itu, satu sekolah manggil aku Ical. Nah, kebetulan nama aku ribet kan, Rizaldi, 3 suku kata kan. Jadi ya udahlah aku patenkan namaku Ical. Sampai akhirnya orang yang ketemu aku di luar, tidak di sekolah pun manggil aku Ical. Terus aku masuk komunitas stand up komedi Ketapang. Aku masuk komunitas stand up komedi Ketapang. Ada 3 orang nama Ical. Satunya Faisal, satunya Andi Ical, senior saya. Kemudian saya Ical. Nah, harus ada pembeda nih. Ical apa? Biar enggak salah panggil. Dan kalau di panggung ada nama panggung, ndak Ical doang. Nah, mulai mencarilah nih kawan-kawan nih, ada yang nyeletok lah, ada Ical gendut gitu dia. Nanti kalau aku kurus gimana? Gendut lagi. Nggak Ical lagi dong, ndak Ical gendut lagi dong. Terus ada yang bilang Ical Cina, dia bilang. Wah, terlalu rasis, bro. Memang sih tidak ada kemungkinan aku tidak jadi Cina lagi. Memang sih aku akan Cina terus, maksudnya keturunan Cina kan. Iya. Cuman kupikir terlalu ras. Iya. Ada senior saya namanya Bang Pajar. Dibilang Ical Lele. Ical Lele ya, bagus, mudah diingat. Ical Lele itu plesetan dari Ical Lele. Enggak. Ical Lele kita. Ical Lele. Ical Lele. Jadilah sampailah saya ke Pontianak. Dan alhamdulillah nama itu jadi bawa berkat ya, sampai besar lah namanya. Amin. Oke, sebenarnya cerita Bang Ical Lele mau panjang gak tuh sehingga namanya Ical Lele? Nah, iya. Oke. Mau tanya sedikit Bang. Ini kan Abang juga profesinya sebagai MC juga kan, ataupun event, dan juga content creator. Sebenarnya yang pertama nih MC apa content creator dulu? Sebenarnya agak sulit di mana dulu kan ya. Sebenarnya content creator dulu karena saya kan bikin video dulu. Itu kelas YouTube. Itu kelas 2 SMA. Itu sama kawan-kawan yang kebetulan beda sekolah juga. Setelah ngonten, saya memang suka bacot kan. Iya.
dijadikanlah MC di sekolah. Ya pensi-pensian sekolah gitu. pensi. Di sekolahan saya, tidak di sekolahan orang. Setelah itu barulah mulai berani MC Sweet Seventeen tapi punya kawan dekat. Terus pernah MC ulang tahun teman sekelas, dibayar 100.000. Awal pertama dapat 200.000 tuh ya. Iya, itu awal-awal SMA itu. Setelah kelas 3 SMA, baru saya kan ngefans dengan Bang Kamil Onte. Iya. Ada apa yang tak kenal Sukep di Kalimantan Barat ini. Iya. Saya ngefans sama beliau, dibawalah beliau ke Pontianak. Saya ngikut beliau. Oh, dari dibawa dulu. Kenal dulu sama Bang Sukep terus. Kenal dulu. Saya pernah ikut kompetisi juga di Pontianak, stand up komedi, sekalbar lah, hitungannya sekalbar. Dan kebetulan beliau yang MC, dan kebetulan saya juara 1. Mungkin beliau melihat potensi lah, ini ada anak muda nih gitu. Ya. Dari daerah. Saya ngefans juga sama beliau. Beliau orang baik, beliau tolong saya, bawa saya ke Pontianak. Itu baru benar-benar serius nge-MC. Oke, di awal MC itu memang dari kayak memang ya udah ada market dan cup juga MC ngomong, pensi juga sering ada MC sampai lah sekarang. Awalnya berarti content creator juga hampir barengan juga. Hampir berbarengan sebenarnya. Bisa dibilang berbarengan. Saya ke Pontianak pun saya tetap konten enggak. Sambil juga ngikut Bang Kamil sambil ngonten juga. Meskipun belum MC ya, sempat beberapa kali bukan beberapa kali, bahkan hampir setahun lebih saya bertahan di salah satu TV lokal lah. Boleh enggak saya sebut? Boleh. Pon TV. Pon TV. Nah, saya direkomendasikan sama Bang Kamil. Saya juga banyak belajar di sana, jadi host, jadi news anchor, jadi presenter kuliner. Banyak dapat kerja di situ dia. Gimana? Banyak dapat kerjaan dari TV itu ya. Iya. Banyak dapat kenalan juga dari sana. Banyak belajar lah dari Pon TV. Oke. Ini Bang, saya mau nyampe kalau misal ada berapa orang pengen nih mau jadi content creator ya kan, biasa ya karena memang content creator kan harus tahu risikonya. Ya risikonya ya pasti dinyengir sama netizen dan segala macam. Nah, menurut Bang Ical nih, gimana kalau misal ngadapin hal kayak gitu? Ya pastilah, saya juga ada di game Bang Ical banyak juga ya curhatan kayak gitu, banyak. Apalagi akhir-akhir ini konten saya agak lumayan ambruk. ya kan. Ya, banyak itulah kan netizen. Ya. Itu gimana tuh Bang? Abang ngadapin hal itu? Sebenarnya enggak ada cara ya. Tidak peduli itu udah paling betul. Kawan-kawan kalau ya apalagi di era sekarang ini jempol tuh gampang sekali. Dan udah banyak jenis manusia dalam internet nih. Ya, ada yang tiba-tiba jadi baik, di konten ini jadi jahat. Bahasanya ya. Kemudian ada di satu postingan yang kadang dia jadi baik, kadang dia jadi jahat. Bisa beda-beda karakter. Dan kita enggak tahu itu akun fake ke akun orang benar ke. Kita enggak ada yang tahu. Ya, kita ngisi yang real ya. Yang normal ya hidup kita. Enggak peduli dah, selesai. Terus konten lagi. Iya, benar. Ya, untuk kayak enggak peduli dengan omongan orang, udah kayak defense diri lah untuk. Itu udah paling betul. Ini saya mau kulik nih dari segi content creator. Mungkin dari boleh kalau misalnya emang tak masalah dari segi penghasilan ataupun gimana sih kalau misal jadi acuan. Kalau misal lihat jadi content creator, misal nengok Bang Ical kan udah 15.000, ya udahlah deh content creator, malas aku mau ikut kayak content creator yang masih early stage-nya, masih awal lah gitu, kayak apa sih aku harus lakukan gitu buat jadi content creator gitu. Jadi kayak ikut jejak dari content creator. Kalau misalnya lihat acuannya 1 juta followers, ya mungkin orang banyak yang kayak merasa ya minder lah gitu segala macam. Nah, awalnya gimana kalau itu? Ini pertanyaannya sama dengan saya mau buka bisnis ayam goreng, tapi udah ada KFC dah. Sama kan konsepnya kan? Ya, benar-benar. Caranya udah jalan aja. Apalah yang orisinil di dunia nih? Ya. Tidak ada yang orisinil. Semuanya ngikut. Semuanya ATM, amati tiru, modifikasi. Nah, selesai. Kalau kita mau acuan yang besar-besar, ya ndak akan besar lah kita. Yang besar pun dari kecil. Kita semua tahu itulah. Intinya jalannya. Ndak ada tips ini itu yang repot-repot, tidak ada. Saya pun dulu dengan kawan-kawan modal HP,
masuk ke betebiat kata orang mau dipuji itu pasti zaman-zaman itu pasti itu tujuannya, pengen dipuji, pengen dikenal banyak orang, duit tuh nomor sekian, tidak ada memikirkan duit kecuali sekarang. Kita butuh cicilan. Dengar udah mau. Omong kosong kalau konten dah betul. Iya. Tapi ya di dalam lubuk hati yang paling dalam ya pengen menghibur karena hobi juga. Inilah yang orang bilang hobi dibayar. Ya karena memang ya kesenangan dan tapi ya dibayar lagi. Double dapatnya. Iya, ndak sedikit juga konten-konten saya yang kebetulan sama cewek saya sekarang tanpa iklan, tanpa endorsement yang ndak ada duitnya pun ya kami ini jalankan ya. Kami jalankan ya untuk ngisi kegabutan orang lah. Ya, mana tahu ada rezekinya di situ. Mana tahu ada rezekinya di situ, ada calling endorse kan? Iya. Produk-produk atau brand-brand ini masih kosong. Ini udah ada sih, cuman kayaknya punya kawannya lah. Mancing nih bang. Mancing. Harusnya dibilang butuh iklan. Kawan-kawan yang mau iklan silakan. Nanti duitnya disalurkan ke tempat yang benar kok, ya kan? Iya. Namanya konten kebaikan. Tapi Bang Ical lebih banyak ada apa? Lumayan dua advertising. Dua atau enggak lumayan, cuma 2. Tapi kan sustain gitu. Oh iya. Jadi memang awal kontraknya gimana sih Bang Ical? Kalau misal dari advertising itu dapatnya kayak Bang Ical ngonten pertama tuh tiba-tiba langsung udah ada yang masuk ke advertising atau memang Bang Ical udah ada buka advertising gitu atau gimana? Semua tuh balik lagi ya, semua tuh tergantung yang pertama jaringan. Yes. Jaringan kita seluas apa, kemudian kinerja kita sama orang kayak gimana, ya kan? Ya standar kerja lah bang. Kalau kita bagus sama orang pun bagus gak sama kita. Kalau kita ya miss atau kesalahan dalam proyek itu pasti ada. Ya. Cuman kan bagaimana caranya kita bertanggung jawab, bagaimana caranya kita memanage kesalahan itu. Nah kalau kita mampu mengatasi itu ya orang pun pasti percaya sama kita. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Ya ngonten. Kalau ndak ngonten banyak gimana orang tahu kau ada di dunia ini? Di dunia konten. Iyalah, ndak usah peduli viewer, ndak usah peduli angka dulu. Karena saya yang ibaratnya udah bertahun-tahun ngonten juga kadang masih ada perasaan kayak alah nggak batuk abangnya. Ndak kenangan mikir. Dia lagi batuk belakang guys. Apa namanya? Sampai mana sih tadi? Sampai mana? Jadi paling seru nih kalau misalnya Sampai mana itu tadi? sampai kayak kalau misal dapat advertising gitu di awalnya gimana gitu. Enggak sampai situ tadi. Tadi ngomong sampai mana tadi? Gara-gara Bang Batak nih. Tadi. Oh iya, ini kalau misalnya kita mau mendapatkan ya kita ngonten. Saya yang ibaratnya yang hitungannya baru sih sebenarnya. 7 tahun kan saya ngonten. Pun masih kadang nengok, alah kenapa viewernya dikit ya, alah kenapa follower saya turun ya. Kadang masih ada pemikiran manusiawi lah bang. Kalau kita ibaratnya udah dapatkan 100, tiba-tiba 80 kan agak sedih tuh. Cuman balik lagi, ya ndak ada solusi, ngonten lagi yang lain. Apalagi sekarang kan algoritma Instagram, kalau kita bicara teknis ya, algoritma Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lain itu menurut saya sih agak mulai random. Ya, karena beberapa konten saya yang effort sekali bikinnya, view-nya paling ya Asia nih 1.000, 2.000, bayar parkir pun tak cukup kata orang. Ini yang effortless, yang ngerjakannya pada ya tembus 6 juta, 1 juta, benar-benar ndak masuk akal. Jadi buat kawan-kawan yang misalnya bikin konten tapi ndak naik viewernya, udah bikin lagi yang lain. Tapi menurut Bang Ical ini ada pengaruh enggak kalau misal lihat ya artis yang di dunia TV udah ke IG? Oh saya udah sampai situ bang. Nggak maksudnya kayak iya pengaruh juga gitu kan? Kalau dibilang pengaruh ndak pengaruh sama ya bang kita nih. Bedanya dia duluan start ya. Ndak ada beda sebenarnya. Ndak ada pengaruh apa-apa kalau menurut saya. Karena saya nih pribadi yang ndak pernah mungkin sesekali kayak berpikir dan membandingkan ala enaknya dia view-nya udah banyak, sih harganya mahal dan lain-lain. Tapi kalau kita nengok ke atas ya terus
Kita lupa kalau kita berada di posisi yang mungkin Good. Yeah. orang di bawah pun nengok kita lain naik. Balik lagi bersyukur. Yeah. Yeah. Kalau ndak ada bersyukur tak habis-habis ya dunia ini. Iya benar. Kerja dunia tak dapat. Kerja tuh nih apa yang kau cari di dunia ni kawan? Harta tak dibawa mati. Yang penting hidup kita guna untuk orang lain. Benar. Bisa dah. Ini jadi hook nih banyak. Jadi potongan ke. Potongan Instagram boleh nih kayak. Oke. Masih perihal content creator. Untuk mungkin ini ada sisi edukasi nih Bang pasti nih. Banget. Penghasilan ini kan kalau content creator kan ya pasti berubah-ubah. Pasti berubah. Nggak ada. Tadi ndak ada. Bisa jadi tidak ada dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah ini kan takutnya kalau misal orang jadi content creator kan kayak jadi profesi utama itu. Nah jadi kalau misal dari Bang Ical melihat kondisi ini kayak gimana sih dari Bang Ical kayak ya manage uang lah atau bisa penghasilannya untuk 1 bulan 2 bulan ke depan nanti endorse ini ndak ada itu aku harus ngapain? Lebih tepatnya manage untuk keuangannya. Itu gimana Bang Ical? Jadi gini Bang, siklus yang saya dapat Ya. siklus yang saya dapat selama 7 tahun di konten, yang followernya 3.000 sampai 14.000 yang meskipun belum seberapa itu. Jadi siklusnya gini. Ketika kita ngonten banyak, viewer besar. Ya kan? Otomatis brand ngelirik. Betul enggak? Ya. Ya kan? Brand ngelirik endorse, dapatlah income, ya kan? Pada akhirnya isi kontennya iklan semua. Orang males. Abang yang nonton iklan di skip. Ya. Saya pun gitu. Tapi mau tak mau, ndak ada iklan saya, ndak ada duit, ndak ada duit. Dapur saya ndak ngebul. Nah, jadi iklan terus ya kan? Orang mulai malas nonton. Viewer kecil. Brand ndak ngelirik lagi. Apa yang kita lakukan? Ngonten yang tanpa iklan lagi karena ndak ada iklan. Ya. Viewer naik lagi. Brand ngelirik lagi. So lagi. Gitu ya terus tuh siklus itu. Ya. Sampai akhirnya saya nemukan pola. Mungkin kita terlalu tamak dan malas kali ya. Karena iklan lalu malas konten yang tadi endorse-nya. Mikirkan sayang ide. Mending idenya untuk ada yang endorse-nya. Nah, pada akhirnya saya sekarang udah pikir agak jernih lah. Ya. Iklan tetap ada, konten biasa tetap ada. Nah, kalau bicara income, bagaimana cara memanage? Simpelnya gini Bang. Selama 7 tahun, puji Tuhan, alhamdulillah saya tidak pernah merasakan yang sampai makan pun payah. Nama jadi konten. Selama ngonten dan nge-MC. Ibaratnya kata orang cacing dalam tanah ya ada rezeki. Orang buta yang tak dapat melihat ya ada rezeki. Apalagi kita yang bertubuh sehat, badan lengkap, asal kita mau bergerak. Benar. Dan rezeki itu bukan cuman kayak dari job atau dari uang gitu. Enggak. Ada kita lapar, kawan tiba-tiba ngajak makan, rezeki. Kita butuh bayar uang kos, tiba-tiba ada kawan yang baik, ada rezeki lebih ngasih kita meskipun bukan job, itu rezeki. Saya pernah MC kosong, endorse tidak ada sama sekali. Saya bantu kawan saya ngangkat speaker. Itu tahun 2020 kalau nggak salah. Zaman-zaman Covid kalau nggak salah. Sebelum Covid, hampir. Dari 19 akhir gitu lah ya. Iya, kayaknya iya deh. Jadi pada intinya kerjaan yang seperti ini nih memang tidak ada yang pasti masuk keluarnya. Asal kita mau bergerak. Gitu sih saya. Dan kita kan hitungannya freelance kan Bang. Ya. Ketika kita ngecap dari kita content creator atau MC, ya gak harus kerjaan itu. Kalau memang udah butuh kata orang, ya tak semen aku. Ya. Kalau aku bisa lah, tapi ndak bisa ancol lah mau Bang. So yang kita bisa ya selain itu gitu loh. Iya. Teknik dokumentasi saya kan bisa agak moto-moto skit bisa lah kata orang, video-video bisa lah. Kerjaan itu pun kalau memang udah butuh dan ada kawan yang ngasih ya ambe ya, ndak agak harus jadi MC benar. Jadi kurang lebih seperti Berisi. Gue ngomong sama Bang. Tahu tapi isi ada. itu manipulasi ya Pak. Tapi ya selama ngonten ya itulah defense untuk Bang Ical sampai sekarang nih. Iya.
Intinya jangan malu ngerjakan apapun, yang penting halal. Ya, benar. Nah, yang penting enggak ngerugikan orang lain. Iya. Itu sih kalau saya. Enggak ngomongkan orang lain. Enggak ngomongkan orang lain, enggak jatuhkan orang lain. Intinya itu ya lah. Ada ya rezeki. Iya. Biarpun kita kena tipu orang, ya dia Tuhan balas berkali-kali lipat untuk Iya. kita yang lebih baik. Benar. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, masih ada beberapa pertanyaan tapi saya mau ini ada game sih Bang tuh Bang. Games. Ada gak game? Ada hadiahnya gak? Ada Bang. Soalnya saya Oh, tapi Abang bukan itu. non Islam mungkin. Abang masih Islam belum? Bisa enggak ganti patikan? Kan budgetnya kurang lebih dulu kayaknya. Kalau kurang pun saya nambah, enggak apa-apa. Alah bahaya dah sih konten ini. Enggak lah. On Bang. Enggak. Inilah nih Bang, fun fact. Apa tuh? Kawan saya itu 90% muslim Bang. Maka saya apal 5 waktu itu kapan-kapan ya jam. Biasa saya inginkan kawan saya. Bang, maghrib dah solat lo. Biasa gitu. Ya. Bang, asar dah solat lo. Bang, zuhur dah solat lo. Abang subuh dah tadi. Nah, ini bentar lagi jam isya nih. Solat lo Bang. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Kawan yang bantu. Nah, jadi apa ya? Agama itu ndak menjadi penghalang untuk kami berkawan. Agama itu ndak menjadi penghalang. Sampai kita balik lagi sedikit Bang ya sebelum main game ya. Ya, boleh. Bos banyak. Oh iya. Jadi saya dulu kan saya ikut sama Bang Kamil kan tahun 2017 itu. Jadi saya hari ini terima surat kelulusan. Besoknya saya langsung berangkat ke Pontianak. Langsung. Itu SMA. Kebetulan pada saat saya berangkat ke Pontianak itu masuk bulan puasa Bang. Masuk bulan puasa, saya kan ibaratnya numpang rumah orang Bang. Ya sadar diri lah kita. Iya. Bang Kamil muslim kan, Iya. otomatis keluarga muslim. Dan mereka puasa, saya non muslim. Karena saya tak enak hati, saya ikut puasa Bang. Hampir sebulan pun saya puasa. Mamanya Bang Kamil sama Bang Kamil membolehkan saya makan. Cal, kalau mau makan ya, kau ndak harus ikut puasa. Nggak enak. Tapi yang pertama itu hal baru untuk saya. Bukan sekedar mencoba, tapi pengen merasakan sensasinya lah. Selain menghargai kita numpang rumah orang segala macam, saya juga pengen mencoba hal baru. Dan akhirnya sampai 7 tahun ini saya ikut puasa terus, tapi di hari pertama ya. Konten apa juga ada itu ya? Iya, itu. Jadi selama 7 tahun ini akhirnya saya agak full itu 3 tahun pertama ya dari tahun 2017, 18, 19. 2017 itu saya hampir full. 2018 itu saya lat 1 minggu. 4 hari. Tahun 2019 itu saya lat cuma 2 hari. Itu karena saya sakit. Jadi saya harus minum obat. Nah, sisanya hari pertama. Sampai tahun ini. Sampai kemarin. Dengan motornya saya bisa puasa gitu kan? Bisa lah, puasa kan untuk kesehatan juga. Ya. Bukan masalah agamanya, untuk kesehatan juga. Apalagi dengan body saya yang gede gini kan. Sebenarnya puasa tuh bagus. Ya. Puasa tuh bagus untuk metabolisme tubuh bukan? Oke Bang Ical, kita lanjut lagi nih Bang Ical. Boleh. Ini sebenarnya saya random aja sih. Pakai ini. 3 Ini kartu-kartu yang bisa di Shopee gak? Nggak, jadi coba ada pertanyaan random. Ada yang versi untuk teman, ada yang versi untuk pacar, untuk pacar. Buat bintang tamu. Nggak boleh 7 gitu. Tapi 7 gitu. Satu. Apa nih? Obrolan hati. Oh iya, belum. Oh nanti dibukanya, oke. Oh langsung buka. Obrolan hati. Apa nih obrolan hati? Oh sini. Sorry lah. Oke. Menurut kamu sendiri ketika kita bersedekah apa perlu? Aduh. Ini nggak cukup di 5 menit nih. Ini jadi pembahasan baru nih. Aman Bang Ical. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Menurut kamu sendiri
ketika kita bersedekah apa perlu untuk upload di media sosial? Gimana menurut? Saya enggak tahu ya, pernah enggak ya ngupload tentang kebaikan saya kayak ngasih sembako, ngasih uang atau apa segala macam. Tapi saya pernah ngupload ada suatu kejadian, tahu simpang Serdam enggak? Tahu. Yang ditutup pakai benda kuning-kuning tuh, pembatas jalan. Ya. Tahu enggak? Ini simpang Serdam. Mungkin editor bisa taruh gambarnya sini. nanti dicari. Itulah pokoknya. Jadi kan ada simpang Pato. Lurus kita ke Ayani 2, kanan kita ke Serdam. Oh, Iya, itu kan ada pembatas jalan. Malam-malam jam 11 itu ada orang yang buka, ada orang yang nakal. Dibukanya lah benda itu sebelum ada pembatas pakai semen sekarang kan. Ya sekarang. Jadi ada pembatas itu terbuka. Itu kan bahaya sebenarnya. Jadi saya berlagak seperti Superman lah pada saat malam itu. Saya berhenti, saya baguskan. Saya baguskan. Ada orang mau lewat, serabut. Saya baguskan. Saya upload ke media sosial. Itu termasuk kebaikan dong. Iya, ngajarkan orang. Iya kan? Kebaikan yang diupload media sosial. Tapi kayaknya ketika kita berbicara kebaikan diupload media sosial, bayangannya udah kayak aduh, saya takut ini bukan nyenggol siapa-siapa ya. Dengan konten yang ada kayak tawa bang. Aku yang kena nanti dikira nyenggol orang. Saya enggak ada masalah dengan konten berbagi. Iya. Saya enggak ada masalah dengan konten berbagi. Tapi saya pribadi, semoga saya enggak jilat ludah saya sendiri ya. Iya. Saya belum mau untuk upload kebaikan. Kayak ngasih anak-anak di lampu merah, kemudian ngasih makanan ke orang tua yang tepi jalan, ngasih makanan ke pengemis, kemudian dikonteni, kemudian dapat exposure, kemudian makin terkenal, dapat rezeki. Itu enggak masalah menurut saya. Malah rezekinya berlipat-lipat ganda jadi. Exposure dia tinggi, dapat endorsan, duitnya makin banyak, berbagi lagi. Gitu aja siklusnya. Itu bagus. Cuman kan kalau menurut netizen ada dua di sini. Iya, ada ya kan? Versi baiknya yang sepemikiran dengan saya tadi itu bagus. Enggak masalah. Cuman saya memang belum ya, bukan enggak ya, belum ya. Iya. Ada netizen yang kayak kalau baik baik aja. Enggak usah dibuat. Alanya habis. Tidak dicatat malaikat, dicatat jejak digital. Tapi itu menurut perspektif Bang Ical. Iya, masing-masing lah sebenarnya. Segala sesuatu itu kan ada plus minusnya. Kalau kita tontonkan satu video ya misalnya, kalau kita mau cari celah negatif, biar itu positif. Biar kata orang pemuka agama yang ngomong, ada ya salah hal. Ya kan? Mau ustadz, mau pastor, mau pendeta, ngomong apapun di media sosial, pasti ada ya salah. Ada ya celah. Ya kita manusia nih kan. Kadang orang tuh mungkin merasa asik kali ketika head comment atau maki-maki karena mukanya kan tak nampak. Tapi malaikat menyatat kejahatan-kejahatan jempol Anda. Hei netizen. Jadi berhati-hati lah untuk berkomen ya Bang. Iya. Hati-hatilah maksudnya. Kalau kita ndak bisa muji orang, ndak usah ngomong apa-apa. Tapi ya kalau menurut saya ya, dengan adanya head comment atau netizen yang tangannya ndak bisa dikontrol, itu malah menjadi keseruan di dalam media sosial. Bayangkan media sosial isinya orang baik semua, tak seru bang. Monoton. Nah akan adalah orang-orang yang kayak gitu. Ibarat kalau dalam kungfu tuh yin dan yang. Ada hitam ada putih, ya kan? Ada yang kayak udah tuh saya pun nggak paham nggak gitu itu namanya. Yang pasti itulah dia. Ada yang kejahatan, ada yang kebaikan. Nah itulah yang melengkapi dunia ini. Ya. Oke, berarti ada koruptor, ada KPK. Sampai situ ya. Mau lanjut ke Ical? Nggak usah tiba-tiba kau politik. Oke, Bang Ical, apa yang mau lakukan Bang Ical ke depan lagi? Setelah jadi apa yang bakal apa yang akan dilakukan ke depannya?
Cari duit lah bang. Apa lagi lah kita cari di dunia ini bang? Apa itu berkarya? Udahlah, realistis saja bang. Kita butuh duit. Benar. Beli beras nggak pakai konten. Benar. Kalau ngasih beras baru dikontenin. Nah, mendatangkan exposure, nanti dapat duit ngasih orang lagi. Tapi belum ada pemikiran apakah nanti mau buat agensi untuk konten kreator. Oh, saya udah pernah coba bang. Saya udah pernah coba, bukan untuk konten kreator ya, tapi media sosial management. Kayak si Rapip. Nah, dia kan jago, aku nggak jago. Jago. Kalau aku, ya setiap orang kan punya nih Iya. kompetensi masing-masing, ya kan? Nah, mungkin dia jago di agensi, tapi dia nggak lucu. Nggak, aku udah lucu. Iya, ada plus. Nggak, aku Udah nggak sampai set up, juara 1. dulu. Sekarang aku nggak stand up lagi. Enak MC nggak harus lucu. Kalau lucu syukur nggak ya udah. Iya. Namanya manusia kan. Nggak harus lucu terus. Tukang beca ya, nggak harus gak beca terus, bisa dia pakai motor. Oh. Jadi cerita agensi itu gimana? Masih mau lanjut gini. Itu soalnya nggak lama bang. Saya mulainya kurang lebih Oktober, Januari cabut saya. Karena mungkin terlalu tergesa-gesa yang pertama. Terlalu tergesa-gesa, kemudian persiapannya nggak matang. Saya juga tipe orang yang mungkin belum bisa ngetim, belum bisa manage manusia-manusia lain gitu kan. Nah jadi maka dari itulah saya tidak melanjutkan hal itu. Oke. Gampang. Kalau nggak bisa, ya udah, lepaskan aja. Lepaskan tapi jangan melepaskan semua bang. Tawakan diri saya bang. MC tetap MC. Ya. Konten tetap konten. Seberjalan lah semua. Seberjalan lah bang. Apalagi lah kita cari di dunia nih. Cari duit, cari pala, cari duit, cari pala. Kalau ada cewek masalah. Tapi kita mau nikah dah bang. Amin. Kita duduk dengan bang Ical cepat nikah. Amin. Kemarin Jangan cepat, tepat. tepat ya. Nah, tepat waktunya. Kalau segala sesuatu kita cepat-cepat kan sakit gak bang? Iya kan? Oke. Bang sedikit lagi dah. Sudah Boleh, saya itu slow ya. Mau sampai 2 jam ayo. Kita puasa ya. senang. Slow apa yang gue Oh, aku minum dari tadi. Kita puasa nih aku minum. Apa? Astaga, nanti dia upload pas jangan belum puasa ya. Lebaran lah ini upload lah. Nanti saya dibilang, Ical gak menghargai orang puasa. Dah bang. Bang Ical, ni pesan lah ni. Mau edukasi lagi ni. Boleh. Saya minum lagi nih. Yang baru mau mulai supaya lebih percaya lagi lah sama lebih percaya lagi supaya mau jadi content creator ni. Apa ya? Ini saya kan pernah lah ditanya atau diundang beberapa kali kan. Gimana tipsnya jadi content creator? Nggak ada. Sekarang teknologi udah canggih, udah ada ChatGPT, udah ada AI segala macam. Kalau bingung ide, ketik aja di GPT, bikin ide untuk cerita tentang ini misalnya. Muncul dia. Baca, baru kita modif orang, bikin videonya. Tak naik, bikin lagi. Tak naik, bikin lagi. Tak naik, bikin lagi. Tak naik. Berhenti memang bukan rezeki. Dasar bangsa benar. Ya kan? Ya benar. Segala sesuatu tuh tidak harus dipaksakan. Yang penting kita dah mencoba. Kalau kita tidak nyoba kan kita tidak tahu. Kayak saya pernah bikin lagu bang. Ada lagu? Ada saya lagu 2 ke 3 di YouTube. Tapi kan tidak laku suara saya. Pakai saya MC. Saya bikin agensi tadi itu. Bukan tidak laku. Ada klien, tapi saya tidak pada manage. Saya yang cabut, orang lain yang lanjutkan. Tidak usah dipaksa kan? Ya, berarti bukan di situ rezekinya. Berarti bukan di situ rezekinya. Mungkin di situ rezekinya, cuman saya ya yang cepat menyerah atau apa. Cuman kan setidaknya kita udah berusaha. Gitu. Intinya mulai aja. Ya, bergerak mulai dulu lah. Nah, mulai dulu lah. Kalau udah setahun 2 tahun nah, boleh dah kau cari kerja. Ya kan? Daripada nguntin duit ada. Dan
Dan satu, ketika udah apa namanya, udah berkecimpung di dunia ini, jangan cuman nyari terkenalnya bang, duitnya juga bang. Kata orang, banyak minta foto tapi tidak banyak duit, percuma. Untuk apa orang banyak minta foto sama kita kalau duit ada? Sakit tuh. Jadi kita harus tetap realistis juga, berkarya juga, realistis juga. Ya omongan saya ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya ini kan balik lagi ke kehidupan kita masing-masing. Kalau kawan-kawan punya perspektif, ya silakan dijalankan. Ini ngapa jadi senyum ya? Biasa serius. Bagian. Wah, itu bagian. Saya nggak ngomong serius, saya mutar tadi jawab. Kenapa tidak dijawab-jawab nih? Otomatis kan saya harus cari kosakata terus-menerus nih. Oke, itu yang tadi saya sama tak berat ya. Kalau misalnya memang tidak di situ ya cari yang lain lagi. Pokoknya ya harus bergerak. Intinya bergerak dan hidup yang normal-normalnya lah. Nggak usah banyak bertingkah ini itu. Karena saya pernah hampir kena keluar abang dari sekolah bang, gara-gara konten. Abang nggak tahu kan? Ya nggak tahu lah, saya baru cerita. Saya pernah bang hampir kena keluar dari sekolah gara-gara bikin konten. Itu video pertama pula tuh. Video pertama sama kawan saya, episode 1. Pada akhirnya dihapus episode 1 tuh. Mulai dari 2. Bayangkan betapa malunya kami. Video tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak ada 1. Masih ada sampai sekarang di channel saya. Mulai dari 2. Satunya nggak ada. Ada kisahnya bang. Jadi ini kami berembuk nih, kami ada bertujuh ke? Bertujuh kalau nggak salah. Ketapang TV namanya. Setelah itu kami berembuk nih bikin ide apa ya? Kami kebetulan anak sekolah semua kan. Anak sekolah semua. Bikin ide apa ya? Ini ya kita bahas tentang peraturan sekolah yang nggak kita suka ya. Wah agak berbahaya. Agak itu ya. Agak melawan sebenarnya. Berani. Cuman karena kami kan biasanya ingin berkomedi ya. Jadi kami menyampaikan secara komedi. Di ending video. Nah ini penting juga nih buat kawan-kawan nih. Usahakan nonton video sampai akhir. Jangan kayak guru saya. Enggak, Pak Guru tidak salah. Nanti dikira saya. Enggak Bapak. Bapak baik. Jadi itu hanya kesalahpahaman sebenarnya. Jadi saya bikinlah peraturan sekolah yang enggak kita suka. Yang pertama, rambut panjang. Yang kedua, sepatu hitam. Yang ketiga, bla bla bla. Pokoknya mendobrak peraturan sekolah. Endingnya saya udah ngomong gini bang. Untuk kawan-kawan yang masih sekolah, ikutilah peraturan sekolah yang ada, ya kan? Ini cuman sekedar keresahan aja. Selama masih sekolah, ikutilah peraturan yang ada di sekolah. Kalau kita udah lulus, terserahlah kalian mau ngapain. Saya ada ngomong gitu. Cuman kayaknya Pak Guru saya belum sampai habis. Belum sampai closing dia udah pause. Apa ini? Ini real kejadiannya. Kawan saya masih ada. Takut ada yang bilang ngarang segala macam. Dan guru saya masih hidup, masih sehat, masih tegar. Dan Pak Guru itu baik sekali. Setelah itu, video itu udah lama bang. Udah setahun kalau nggak salah. Udah hampir setahun videonya diupload. Baru dikasuskan. Ada class meet. Rizaldi Hadrian dipanggil ke ruang wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bang. Dan galak banget bang. Dia termasuk galak banget. Orangnya pendiam, baik, banyak senyum, tapi galak banget. Saya masuk ke ruangan beliau. Ada apa pak? Apa maksud kamu bikin video ini? Video yang mana pak? Ini, kalau kamu tidak suka peraturan sekolah, keluar kamu dari sekolah ini. Aduh. Kurang lebih kayak gitu lah ya, enggak persis. Terus dia bilang, pokoknya kamu harus hapus video ini. Iya pak, saya harus dari situ. Panik. Pakai HP, kebetulan classmate boleh bawa HP kan? Saya hapus pak. Kalau kamu tidak hapus video ini, dia bilang, kami akan bikin apa namanya? Bukan SP bang, pengadilan keluarkan dari sekolah. Langsung. Iya pak, saya hapus pak. Saya hapus. Maka dari itulah series kami mulai dari 2 episode. Bukan 1 episode. Mulainya langsung episode 2. Aneh. Saya rindu sih dengan video itu sebenarnya. Karena
Nah, mulai dari situ Bang, Belajar. Bang. Saya bersyukur sekali ditegur sama sekolah. Pada akhirnya sampai sekarang saya bikin video yang aman-aman ya Bang. Yang nggak mau nyinggung orang. Makanya saya takut. Takut kejadian lagi. Saya pernah Bang, kejadian lagi Bang kemarin Bang. 2020 mana salah, 2021. Kena telepon saya Bang. Jadi sih kesalahpahaman dan keteledoran saya sebenarnya. Jadi ada komunitas mobil sport. Saya kenal orangnya, Dan pernah ketemu juga pada saat SEA. Udah baikan aman. Saya kan suka komentarin sesuatu hal yang tidak penting tuh Bang. Di video-video saya dulu ya, brand image lah ibaratnya. Nah ada nih mobil sport nih, bagus kan keliling mereka. Aku komenin, apalah kalian nih pamer-pamer. Bilang kayak gitu kayak gitu. Nah videonya banyak komentar. Orang yang punya mobil nelpon saya malam-malam. Bang boleh di take down gak videonya? Ayo tak enak aku. Ya sorry kok aku bilang. Itu cuma bercanda aku bilang. Cuman kalau memang mau take down kita take down. Ya udah aku take down. Setelah itu aku main aman terus dah. Meskipun masih ada sih kadang beberapa video yang kayak ndak aman untuk dikonsumsi. Cuman ya begitulah Bang. Kita ndak bisa memfilter rasa ketersinggungan orang kan. Kita cuma bisa ngontrol mulut kita ya untuk ngomongkan orang. Ya banyak pelajaran buat. Banyak kalau diceritakan sejam ini tak habis. Kalau dikulik-kulik lagi. Oke, nanti kita lanjut lah yang part 2 nanti. Oke, itulah Bang Ical. Kisahnya banyak dan segala macam. Nanti kalau misal mau belajar sama konten creator bisa sama Bang Ical. Nggak usah. Belajar seorang banyak di YouTube. Ngapain belajar semua? Aku kerja. Enggak lah. Bisa lah DM ja. Cuman enggak bisa secara detail ya. Kayak tutorial ngedit enggak mungkin lah aku kasih kita tutorial ngedit. Karena banyak di YouTube. TikTok pun banyak. Facebook pun ada kalau kita sekarang Facebook udah bisa ngasilkan duit loh Bang. Iya Bang. Ya kan? Pakai Facebook Ads. Cuman aku belum belajar tuh. Saya juga nanti coba di situ. Belum juga kan. Kawan-kawan, banyak cara nyari duit nih Bang sebenarnya. Asal kita mau bergerak ya. Oke. Saya kan IO juga Bang. Maksudnya bukan IO sih, lebih ke saya enggak berani mengatakan dari CEO. Karena belum ada legalitas. Iya, betul. Belum ada legalitas. Paling ibaratnya membantu nguruskan acara orang. Kayak nyari vendor. Oke Bang Ical, terima kasih atas sharing-sharing yang kita. Semoga nanti kalau misalnya mau bisa part 2 ya Bang. Ada lagi part 2. Ada sesuatu yang baru lah. Ya, baru bahas lagi. Oke. Terima kasih sekali lagi Bang Ical. Semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman juga supaya bisa jadi konten kreator ataupun ya masyarakat bisa tahu lah bagaimana kerja dari konten kreator. Ya meskipun tidak dapat edukasi minimal dapat hiburan. Tapi banyak Bang tadi itu daging Oh iya kan. Daging itu daging. Oke, terima kasih sekali Bang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.